terima kasih aturaken kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan sakit bisa berkumpul di tempat kantor DPW Jawa Tengah. Sebelumnya saya haturkan yang terhormat Bapak Ketua Umum Pak Dewi, Pak Bendung Pak Kiki, Pak Sekjen Pak Caris, dan bapak-bapak dan ibu para kawil. Yang mana insya Allah besok tanggal 2 hari Minggu akan diadakan rakorda DPW Jawa Tengah, agenda pangan DPW Jawa Tengah. Terus sebelum adanya agenda rakorda, malam ini kita berkumpul yang mana dari para korwil didampingi dari DPW Pusat, yang mana secara susunan acara malam ini akan dibantu oleh Pak Sekwil Bobo Eko. Kalau aturakan sekali lagi matur suwun, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung disampaikan karena mengingat satu susunan acara ini pun di malam hari ini. Monggo, Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Bidang Pangan Nasional Bapak Dewi, dan juga Bapak Bendung, Bapak Christopher Hambali, atau boleh dikenal panggilannya Pak Kiki, dan juga kepada Bapak Sekjen kita yang sudah berkali-kali ketemu. Nah itu masih belum berganti nama, masih Pak Caris. Dan juga teman-teman Korwil di 6X Karesidenan Jawa Tengah. Sini ada 6 Korwil, namun yang satu Korwil berhalangan tidak bisa hadir, menyusul. Itu yang dari Korwil Solo Raya. Baik, karena malam ini sudah cukup menunggu apa yang akan diulas pada malam hari ini, yaitu akan mendapatkan satu pengarahan untuk perjalanan besok Korwilda di tingkat DPW Semarang yang akan dihadiri insya Allah 35 kabupaten kota kepengurusan yang ada di Jawa Tengah. Nah, di dalam malam hari ini perlu saya perkenalkan dulu kepengurusan Jawa Tengah. Ketua DPW Jawa Tengah adalah Bapak Lois. Berdiri. Yang kedua, Sekwil, Sekretaris Wilayah, kalau tidak salah, saya sendiri. Sudah berdiri. Selanjutnya, yang ketiga adalah Bendahara Wilayah, Benwil, Bapak Darko, berdiri. Selanjutnya, wakil dari ketua adalah Profesor Budi. Selanjutnya Korwil yang ada di 6X Karesidenan masing-masing, yaitu pertama X Karesidenan yang terdekat yaitu dari Semarang, berdiri. Pak Sujarwo. Yang selanjutnya X Karesidenan Pemalang. Mas Gatot Lawan, Pak. Ya, Gatot Lawan. Selanjutnya Korwil X Karesidenan Kedu. Ini dia, Bu Kristi. Selamat malam. Selanjutnya yang satu lagi Korwil dari X Karesidenan Pekalongan. Pati. Oh, Pati. Oh, betul ya.
jabatan ini. Banyumas. Banyumas. Banyumas lagi hotel gitu. Banyumas itu Bapak Wacono, namun pada kesempatan ini belum bisa hadir, masih dalam perjalanan. Terus pendukung-pendukung Korwil, ada Pak Dedi Lelono. Selanjutnya ada Bapak Insinyur Mirza. Dan selanjutnya ada Bapak Nur Fakih. Berdiri. Yang selainnya adalah DPD yang saking semangatnya malam ini sudah mengikuti hadir. Dalam kesempatan ini, insya Allah akan memberikan satu gambaran paparan kepada Ketua DPP perjalanan Genta ke depan yang mungkin besok akan lebih perjelas ketika kita ada di perjalanan kegiatan Korwil. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ketua DPP, Bapak Jerry. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita bersyukur telah mempertemukan kita pada malam ini untuk persiapan pengukuhan pengurus Korwil Jawa Tengah. Akhirnya kita tunggu-tunggu. Sudah berapa lama ya? Ini berkat kerja kerasnya Pak Sekjen kita, Pak Aris yang kerja tanpa pamrih. Lalu di setiap daerah beliau, Jawa Barat, Jawa Tengah, setiap itu saya apresiasi Pak Sekjen. Saya merasa bahagia karena yang ditunggu-tunggu ini akhirnya lahir juga di Jawa Tengah, Cakelu. Karena memang Pak Budiman Setiabniko selalu menanyakan Jawa Tengah kapan, segera. Kemarin ada sedikit namun beliau Pak Sekjen kita merapikan semuanya dengan ya beliau profesional mengurus organisasi. Baik, Bapak, Ibu-ibu, Genta Pangan ini visi-visinya nggak lebih nggak kurang kita mengurangi pengentasan kemiskinan, terutama di bidang petani yang punya sawah, ternak yang punya ternak, nelayan yang tidak punya speedboat. Kita fokus di situ dulu, karena akar-akar kemiskinan itu ada di kategori itu paling banyak sekali. Petani ini punya sawah, giliran sudah panen harganya anjlok. Ini baru saja kita lihat lagi, harga beras turun, kami ngeluh, harga pupuk naik. Insya Allah di belakangan ke depannya akan mencoba menstandarisasi semua hasil produk kami yang ada di seluruh Indonesia ini. Kita punya standar produk sendiri, semua kualitasnya sudah terarah dan terukur. Kita memakai standar harga pemerintah. Kita akan kerjasama dengan pemerintah, maksudnya untuk menstabilkan harga, jangan sampai
petani-petani kita seperti kejadiannya sebelum-sebelumnya, gagal panen bagaimana, berhutang di situ karena gagal panen, padahal gagal panennya faktor alam, dan juga hama itu pastinya. Di sini kita akan mencari solusinya, karena untuk mengawal visi Bapak Presiden kita, yaitu menjadi swasembada pangan dan swasembada energi itu memang kita perlu kerjanya benar-benar harus ada standarnya. Kita harus fokus di bidang apa aja. Jadi nanti di struktur ini kita mohon dibuat secara terperinci siapa yang bagian untuk ternak ayam, petelur, ternak sapi, ya, begitu dengan pertanian, tani hortikultura dan seterusnya, begitu juga dengan pupuk-pupuknya harus benar-benar mendapati. Berarti semua bidang itu ada yang fokus di sektor-sektor tersebut, sehingga kita bisa memanage-nya ke depannya. Di website kita masing-masing nanti bisa trading hasil produk tani kita, atau trading produk nelayan, ternak, semua bisa lancar. Kita perlu membuat khusus untuk IT ini sangat penting sekali, Pak. Kita harus memiliki zaman yang ada pada saat ini, karena melalui IT ini kita memberi informasi sangat cepat, khususnya memberi informasi ke seluruh pengurus lintas pangan. Ya. Nanti ada yang dari Sulawesi Selatan, kekurangan cabai di sana. Ternyata di Demak lagi panen cabai, ini contohnya aja. Mereka akan beli di sini. Dengan konsep shopping online. Tapi kita akan usahakan pembayarannya bagi sesama anggota bisa menyicil, dengan satu jaminan ya, dari pengurus perintah daerah masing-masing, sehingga perputaran roda ekonomi yang ada di bawah kita pangan berjalan dengan baik. Karena ketika ada yang tiba-tiba benar-benar nggak bayar sama sekali, itu kan di daerah tersebut akan goyang gitu. Ada masalah seperti itu. Namun kita akan coba, mungkin nanti Pak Sekjen bisa memetakan gimana untuk menginsurance trading anggota, sesama anggota kita depannya, supaya tidak terjadi chaos. Kemudian tadi saya lupa menyampaikan Pak Budiman, setting salam hormat kepada Gentawan, namanya judulnya ada Gentawati. Iya, beliau menciptakan selalu bagus-bagus semua itu kan. Genta Pangan itu lahir dari idenya beliau, Genta Gerakan Nasional Tani. Ya, salam hormat beliau, semoga bisa bergerak cepat. Kawan-kawan juga kita mengumumkan juga dari untuk masalah anggaran segala macam, kita ini sedang baru dapat proyek dari khusus catar sawah ya Pak kemarin, cuman lokasinya di Sumatera Selatan itu 10.000 hektar. Nah, dari situ kita akan mencoba lagi minta dari Kementan beberapa proyek-proyek tersebut itu untuk program yang di luar program Genta, namun yang memanage Genta Pangan.
Kementerian Pangan sendiri juga ada programnya, cetak sawah di mana-mana sesuai dengan data yang sudah ada. Nah, kemudian kita juga akan menjaminkan produk-produk hasil tani kita bisa mensupport kegiatan dapur bergizi gratis. Itu saja dulu. Kedepannya juga kita akan coba bekerja sama Bulog juga, produk beras kita khususnya bisa diterima karena kita fokus produk beras kita khusus untuk organik. Jadi prinsip daripada makan bergizi gratis itu ya berasnya harus organik, nggak terkontaminasi oleh pestisida atau pupuk-pupuk kimia yang lainnya, Pak. Dan kita juga di seluruh Indonesia kita tahu produk-produk pupuk ini bagus, semuanya bagus di Indonesia. Semuanya organik yang akan kita pakai. Jadi kedepannya itu semoga generasi anak-anak cucu kita kedepannya lebih sehat. Insya Allah umur lebih panjang kita. Kita hanya di sini kita satu label, satu meja. Inilah kita membuka wacana baru untuk masa depan anak cucu kita. Saya juga akan nanti saya akan ada sesi sendiri dengan beliau berdua. Namun dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada Pak Ketua Jawa Tengah kita beserta pengurus-pengurus dari mulai provinsi sampai kabupaten dan seterusnya. Ada apa-apa silahkan, kita yang di pusat menerima informasi 1x24 jam. Ya, silahkan. Pak, ini begini, gitu, begitu. Asal kita jangan, tolong dihindarilah konflik-konflik internal, ya, karena itu menghambat kegiatan kita ke depannya. Pokoknya ada yang unak-unak ya antara pengurus di sini, selesaikan baik-baik secara damai, nggak usah gontok-gontokan lah, karena kita ini ngurusin petani. Kita pangan cuma wadah aja, bapak-bapak, ibu-ibu. Namun saya menjamin juga pengurus kita gimana dapat benefitnya atau segala macam. Sebelum level-level petani itu dan nelayan yang miskin itu sejahtera, pengurus semua pengurus di Gentanya harus sejahtera juga, didahulukan. Namun terukur ya, nggak boleh berlebihan. Iya, artinya beras, kita makan beras kita udah ada, hanya seperti itu. Nanti kita akan update lagi program dan wacana-wacana yang akan kita create-kan atau kita buat. Sementara juga saya mau menginformasikan, alhamdulillah Pak Dudung sudah bersedia menjadi pembina juga. Betul. Iya, Pak Dudung. Jadi kita ya dasar ya, insya Allah kita tambah kuat. Jadi gentapangan kita ini Pak, isinya bukan kaleng-kaleng. Pak Ketum kita udah diangkat dari sini, ya, di BP Tasken, yang mana BP Tasken ini koordinasi dengan kurang lebih hampir 24 kementerian terkait, masuk ke PUPR yang tadi saya bilang. Alhamdulillah juga Jumat lalu saya baru menunjukkan ya, belum SK-nya belum keluar, untuk menjadi tim sus penasihat presiden bidang program.
Jadi di sini saya juga udah bergending dengan pihak departemen terkait. Saya nggak bisa lepas dari lapangan karena saya inisiator. Ini banyak nyawa yang ada di sini. Jawab mereka apa? Justru kita sudah tahu, kita sudah dengar dari keterangan baik. Kita ajak bapak gabung. Artinya ya ketika saya SK udah keluar, jangan lagi ada larangan-larangan ketika ada acara berita yang penting yang saya harus hadir, saya harus izin, harus izin. Jadi informasi dari saya malam ini seperti itu dulu. Jadi percaya semua sini juga kaleng-kaleng. Kalau yang kaleng-kaleng itu cepat struktur tanda. Tadi Pak Sekjen menganalisa ada masukan pengurus baru dari Sulawesi Selatan. Wah ini masih belum bisa ngurus provinsi, masih di diganti. Kita pengen yang ada backgroundnya jelas, ceritanya punya. Pertanian, khusus petani, khusus ternak, dan seterusnya. At least ada pengalaman gitu. Mana kita lihat beliau ini juga manajemen perusahaan atau gimana, kita itu sudah profiling siapa yang megang provinsi. Itu semua diminta gimana? Ya, kembali lagi Pak, selamat menunaikan tugas. Kita siap-siap besok acara jam berapa? Kalau pulang jam 9 pagi ya. Kita mohon on time karena kita di Jakarta harus kembali segera semua kegiatan. Saya kira dari saya sebagai Ketua Harian Departemen Pusat, sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih sudah bergabung di lapangan. Ya, kita menjadi tim di satu wadah. Masa depan anak cucu kita untuk lebih sehat daripada kita. Ya, di tangan kita ini. Terima kasih Pak Ketua DPP Bunta yang telah memberikan satu wawasan dan gambaran dan arahan. Selanjutnya di sini akan diberikan satu tambahan lagi dari Pak Sekjen Bunta. Udah ada? Ya. Kalau sudah cukup, mungkin siap-siap besok tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua DPP harus on time, jam 9 harus sudah mulai. Tapi kita mengingat memang ada yang dari Brebes Cilacap ini perjalanan ini macam katanya mau pada berangkat jam 2 malam nanti. Semangat sekali. Jam besar. Ya, luar biasa. Ya, kita sampai dengan mereka. Ya, santai aja masuk dulu. Ya. Selanjutnya karena mau tanya jawab. Oh iya, monggo. Monggo. Bapak-bapak Korwil atau mungkin Pak Mirza mengenal lebih dekat. mengenal lebih dekat, monggo. Tak dekat tak sayang. Monggo ya. Ya, monggo. Nih, lagu juga ini kemarin sudah sama Pak Wadir Jenderal Kultura. Kita sudah ngadakan satu kegiatan di Desa Sukomakmur. Silakan monggo. Pak Nur Pagih. Waalaikumsalam. Memperkenalkan, nama saya Fakih. Saya mendengar tadi malam bahwa Kementerian Pertanian itu menerima 900 ekor domba.
Terus kemudian di hari sebelumnya kami mendengar ada rapat jenderal kaitannya dengan distribusi untuk makan bergizi gratis. Terus kemudian dari Kementerian Pertanian juga kami mendengar ada lembaga-lembaga NGO di bawah Kementerian Pertanian yang hari ini sudah diparkir sejumlah uang untuk kepentingan dalam kerangka mensupport programnya Pak Prabowo. Pertanyaan kami ini sederhana begitu ya. Saya ingin memberitahu, mohon DPP melihat kami ini pertama sebagai DPD Genta Kabupaten Magelang. Terus kemudian kami ingin juga dilihat oleh DPP bahwa saya orang DPW begitu ya. Saya melihat ada sesuatu yang sangat strategis barangkali yang bisa kemudian kita lakukan di kedepan. Informasi tambahan bahwa saya tanggal 7, tanggal 8 ini diundang oleh Kementerian Desa kaitannya dengan sosialisasi bahwa per 1 kabupaten atau per 5 bumdes atau koperasi akan dikucurkan anggaran 2 miliar untuk kepentingan program makan siang bergizi gratis. Pertanyaan kami begini Mas Ketum ya sama Pak Sekjen, di tataran ideal struktural paling atas itu ada namanya Mas Budiman Sujatmiko, ada namanya Mas Jerry gitu ya, ada namanya Pak Haris dan Pak Kiki. Mohon Pak kaitannya dengan informasi yang seperti itu, apa yang barangkali ingin kami capai, Genta Pusat barangkali bisa menginisiasi mengambil itu dulu. Misalnya 900 ekor domba dari Australia, dari Arab Saudi. Ini jelas tadi malam kami mendengar itu, bahwa hari ini sudah ada di lembaga karantina di Kementerian Pertanian. Khawatirnya ketika Genta ini tidak mengambil inisiasi, itu nanti akan diberikan kepada organisasi yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua kaitannya dengan informasi dari Kementerian Desa. Mohon ini disampaikan sebagai satu bentuk rekomendasi saja. Bisa nggak dengan informasi ini Mas Budiman Sujatmiko atau Mas Jerry kerjasama dengan langsung Kementerian Desa, karena di sana ada dana besar. Saya melihat satu idealisme cita-cita Genta itu tidak mudah dilaksanakan. Itu akan berbenturan dengan banyak hal, tipologi, karakteristik, dan terakhir adalah anggaran. Dan ini mohon maaf saya belum tahu sumber anggaran Genta Pusat ini dari mana. Kalau bicara wacana intelektual konsep, ya insya Allah kita siap. Harapan kami kan struktural yang ada di DPP bisa memproduktivitaskan akses anggaran, baik itu dari APBN maupun dari APBD. Nah, jadi saya berharap sekali bahwa beberapa informasi ini bisa menjadi masukan untuk teman-teman di DPP, atau sekaligus DPP barangkali mempunyai informasi yang lebih yang bisa kemudian ditindaklanjuti di struktural DPP, sehingga kami ini nantinya hanya sebagai pelaksana murni dari program kerja yang ada di DPP pusat. Terus kemudian satu lagi bahwa kemudian satu lagi Mas Jerry dan kemudian Pak Haris dan Pak, ketika kami bertemu dengan Pak Haris khususnya di malam tahun baru dan sampai hari ini, sampai malam hari ini kami bermimpi sekali untuk kemudian Genta yang ada di khususnya kedua ya, atau syukur-syukur nanti juga akan ditindaklanjuti di masing-masing korwil di 6 Karisdenan se-Jawa Tengah, bahwa kaitannya dengan program makan bergizi gratis. Harapan kami, ini Mas Jerry, mohon bisa lihat saya bisa nggak Pak Haris, Pak Mas Jerry memberikan kami satu bentuk privilege sehingga kami ini
Genta di Jawa Tengah ini ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional untuk mensuplai bahan kaitannya dengan program akan berbeda. Ini boleh tepuk tangan ya. Kami sudah punya datanya, ya. Kami sudah sering diskusi dengan Pak Budi, dengan yang lain belum, karena kami belum kenal. Kami sudah diskusi dengan Pak Budi, kami sudah diskusi dengan struktural bahkan sampai di tingkat kementerian. Berdua punya datanya, kaitannya dengan beras yang ada di Jawa Tengah, sayuran yang ada di Jawa Tengah, lauk pauk yang ada di Jawa Tengah. Kita insya Allah bisa mensuplai sampai dengan 60% kebutuhan untuk makan bergiga. Saya pikir ini sebuah peluang yang menurut kami ini menjadi penting ditindaklanjuti struktural genta di pusat. Karena di daerah ini kan bahasanya hanya usulan, hanya harapan, hanya keinginan. Semua policy ini kan ada di Kementerian Pusat. Nah, harapan kami memang monggo Mas Jerry S2 ya. Mudah nggak ini S2 kami berharap sangat serius Mas Jerry. Kepentingan kami untuk kemudian Genta Jawa Tengah itu, Nangka Segenap itu ditunjuk sebagai penyediaan suplai bahan untuk kepentingan makan bergiga. Informasi berimbang ya yang perlu sudah kami sampaikan. Lembaga lain sudah seperti ini Pak. Bahkan lembaga lain sudah bertemu dengan Menteri Desa, Menteri Pertahanan, sudah ketemu dengan Ketua Badan Gizi Nasional, bahkan sama juga sudah ketemu dengan Pak Prabowo. Loh kita ini pimpinannya Mas Budiman Sujatmiko kan tangan kanannya Pak Prabowo, masuk kita tidak dapat apa-apa gitu. Jadi alternatif yang lain adalah kita bisa melakukan kaitannya dengan suplai bahan, pengerjaan cateringnya, manajerialnya, gitu ya. Di belakang kami ini insya Allah yang minimal S2, S3 kaitannya dengan secara manajerial. Nah, ini mohon maaf ya, bahasa saya ini barangkali terlalu semangat menginginkan itu harus begitu ya. Karena kalau pada akhirnya nanti Jawa Tengah tidak bisa satupun menjadi pelaku kaitannya dengan program makan bergizi gratis. Saya melihatnya kita harus berpuasa 5 tahun ke depan. Setidaknya ketika Mas Jerry, Pak Haris, dan kemudian Pak Kiki ini bisa mengkomunikasikan ini dengan Badan Gizi Nasional, ada satu bentuk investasi. Dan ketika bicara benefit, keuntungan dan yang lain, ini modal awal buat kita untuk kepentingan ekonominya organisasi. Saya ingin terakhir memberikan jaminan psikologis saja kepada Mas Jerry, kepada Pak Haris, kepada Pak Kiki. Kami tidak usah dikasih modal. Kami tak modal kaitannya dengan bagaimana Genta ini menjadi suplai pangan. Karena apa? Di belakang kami ini, alhamdulillah petani-petani ini sudah siap. Terus kemudian yang kedua, ada beberapa konglomerat Pak yang sudah siap membackup kami. Saya orang Magelang, jenderal banyak bisa. Satu polisi jenderal yang belum pensiun itu sekali tanda tangan bisa 5-10 miliar. Sementara kebutuhan satu dapur itu sampai dengan 1 bulan nyota dikasih uang oleh Badan Gizi Nasional 1 bulan, insya Allah bisa. Jadi mohon Mas Jerry, ya, sekali lagi lihat saya ini. Jadi sekali lagi kami mohon sangat serius kami dari hati yang paling dalam. Jadi Genta pangan yang ada di Jawa Tengah merekomendasikan satu bentuk kegiatan ini manfaat yang lain adalah bergeliatnya kaitannya dengan perekonomian petani secara regional Jawa Tengah. Karena dengan kita membeli hasil pertanian yang kemudian kita jual lagi ke Badan Gizi Nasional, sudah pasti bisa ekonomiakan untuk kita. Barangkali begitu. Jadi mohon maaf, saya terlalu berhati-hati. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke pembawa. Terima kasih. Oke, yang telah menyampaikan harapan dan keinginan, mudah-mudahan
melalui menggebu-gebunya Pak Fakih, insya Allah DPP akan berpikir melaksanakan apa yang diharapkan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Fakih sudah berapi-api dari air sebagai bukan sebagai perencana. Saya menyukurkan semangat beliau ini ke semua lapangan. Baik, saya jawab untuk yang tadi pertama domba, ya domba dari Kementerian Pertanian dari Australia, 800 ekor, 900 ekor. Artinya kalau satu bulan kemudian sapi loh Pak. Jadi kalau kambingnya saja kita tidak mendapatkan. Karena baru kalau Baik Pak, bentar, ada jelasin. Kami dari lapangan sudah ada investor sendiri untuk domba ya. Karena kan kita ini partner kita di Indonesia akan menggelontorkan 10.000 domba, 10.000 ekor domba. Masalah kanal. Dan ke depan juga sapi. Ini di luar Kementan, Pak. Dan Bapak tanya itu dari mana? Bersama dengan negara-negara luar, kita sifatnya ya, corporate dengan pangan. Kalau bicara masalah badan gizi, dapur nasional, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa hasil perdagangan kita ini insya Allah bisa mensuplai kegiatan komoditi gratis. Pak Fakih, aku minta bantu apapun itu kami pada mohon di data daerah Magelang ini potensinya pertaniannya apa aja, ya, Tawangmangu potensinya apa aja, kita by data di mapping by data, masukin ke komputer sehingga kita bisa akses, dan kita pelajari ini potensinya ini semuanya ada nih untuk kebutuhan dapur gizi makan. Ketika saya minta kuota istilahnya untuk ke badan gizi, kita maju. Kalau cuma ngomong-ngomong aja kan nggak bisa, ini harus ada data Pak. Kayak saya sampaikan yang tadi, IT kita tolong difungsikan sekali, dimakan sekali. Ya, sehingga apa yang informasi dari Bapak tadi ya, bisa kita realisasikan. Kita sudah ada data yang sudah real ya Pak. Jadi itu dasar kita Pak. Kita bisa bertindak by data. Mungkin Pak tadi bahasa Bapak semua orang sudah ketemu kepala badan gizi, Menhan, misalnya Kementerian Bogor. Bapak harus tahu Pak, politik yang sekarang sedang viral saat ini lagi panas-panasnya Pak. Bapak mesti tahu juga negara kita sedang defisit ribuan triliun Pak. Dari Mesir, Pak Presiden kita pulang dari Mesir, itu hak kita lihat sebagai kepala tim penasihat presiden usul-usul program, sangat kuat. Kalau bisa saya lengser. Yang dihadapi itu semua dilema, semua terjadi. Namun beliau ini kan jenderal dan ahli strategi. Masih semangat. Mana bintang di puncakmu? Nggak usah nyerah, banyak jalan. Ini habis lagi. Jadi permodalan itu sebenarnya dana yang pernah mungkin bapak ibu pernah dengar Pak Jokowi pada saat itu dengan gaya di kantongnya ada 2.000 triliun. Ini lagi mau dieksekusi Pak. 2.000 triliun itu asetnya bangsa kita sendiri Pak. Pelan-pelan
important. Kegiatan satu lagi nih informasi, kegiatan di DPR sekarang ada dikurangi pemotongan anggaran buat apa? Membiayai pemakaian gizi gratis. Semua departemen juga gitu. Pak Presiden memberi aturan dilarang pergi ke luar negeri, penting banget. Berangkat ke luar negeri, rapat-rapat di hotel-hotel harus dikurangi sampai segitu ya, karena ekonomi kita ini negara juga di bawah sekali. Karena para pejabat-pejabat yang sudah tahu di lapangan, mereka juga udah berharap, kan di lapangan anggaran yang masuk kita mau saya berani bilang begitu, saya udah daftar. Kayak ini salah satu contoh untuk semua pengurus kita pangan di Jawa Tengah khususnya, please semua baik-baik, serahkan ke ketuaan sekjennya. Bahwa ini akan lapor untuk rekapitulasi. Ini kita bisa eksekusi. Nah, kemarin saya sudah mulai merambah ke semua beberapa provinsi, Pak. Yang lucu Papua Selatan, Merauke ya. Saya juga itu ketemu sama ya ke wakil gubernurnya yang pemenang ya Pak. Saya mau kasih katakan 1 juta hektar. Itu saya dilantik. Kita ketemu Pak. 1 juta hektar. Ya, kita antara begitu ya. Kita terima. Baik, siap kita. Potensinya apa? Untuk sawah agak kurang karena pertanyaannya ini. Namun bikin lapangan, teknologi nanam padi di mana aja bisa tumbuh. Kemudian lagi tadi ada masalah tentang gizi itu Pak. Ini data semua daerah masing-masing potensinya aja. Potensi ayam telur yang paling banyak di desa ini, kecamatan ini, sehingga bisa mensuplai dapur BPN setempat. Ini sekarang aja kita ada pengadaan ini Pak, ada food tray untuk makanan dari aluminium itu, lubang itu permintaan BPN itu 3 juta pieces. Oke, sabun cucinya, karena sabun cuci itu aluminium khusus. Itu juga helmetnya khusus loading barang-barang itu dekat rompi kayak yang di tempat perbaikan jalan tol tuh rompinya itu ada Pak. Kalau ada pengrajin itu silakan untuk food tray segala macam silakan. Paling itu fasilitas juga. Bapak tadi bilang nggak sih, masuk modal segala macam. Saya kasih modal informasi itu Pak. Bapak menemukan ada UMKM yang bisa kerja kayak gitu, kita tanyakan. Putre. Ya, jadi kita pangan ini bukannya hasil tani aja, seperti pendukung makan bergizi gratis. Telaten. Ya. Kita juga pelan-pelan akan menghidupkan UMKM yang kecil ini. Lagi, sekian teman-teman lain. Nah, mimpi-mimpi itu lanjutkan kalau kita kerja kompak Pak, kita akan berhasil. Itu bayar. Gimana Pak? Enggak, Silakan Pak Sekjen. Jadi boleh. Jadi Pak Fakih
sampean sabar dulu kan gitu. Kita DPP itu ini sudah banyak yang dipersiapkan untuk teman-teman di daerah. Memang kami ini terus terang nggak adil. Ada yang sudah daerah-daerah yang sudah ada yang belum. Tapi urutannya itu adalah kita siapkan pengurus. Ya, kan gitu. Kemudian yang kedua kita siapkan apa yang mau diurus, kasih tahu ke kami. Ya, gitu. Saya nggak tahu sempat saya bocorkan atau enggak waktu di yang baru. Kita ini sebetulnya sudah mengeluarkan satu form untuk dapur genta. Investornya juga silakan, investornya sendiri ya untuk wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur itu sudah mulai matang. Tetapi kembali lagi kami kan juga harus melindungi kan gitu. Ini pola yang namanya makan siang bergizi gratis ini kan berubah-ubah. Pak Jerry itu kan mulai dari harga 24.000 Iya. kemudian menjadi 18 kan gitu ya kan 15 akhir 10. Lah saya begitu DPP nurunkan DPD-nya pada jalan tinggal 8.000 Pak orang dibengoi kan gitu. Jadi kita tunggu dulu dari 98 dapur yang sudah operasional, kita nambah berapa lagi, kita lihat nanti sampai setelah bulan April dievaluasi kan gitu. Nah setelah itu kita rame-rame niain dengan masing-masing DPD juga dapat waktu dengan catatan dapurnya sampean investasi kan gitu. Kemudian syaratnya pokoknya ada 3 aja tuh investornya. Satu itu adalah dia itu harus ngambil bahan makanan dari petani genta. Ya. Kemudian dikelola karyawannya itu adalah keluarga genta. Yang ketiga dia harus jadi donaturnya genta. Kan gitu. Dan itu tidak mesti dan itu harus dilakukan oleh satu orang yang kita tunjuk. Karena kita kembali lagi ke konsep yang namanya genta ini, nanti di kegiatan di lapangan itu kan tidak pengurus, kan gitu. Tetapi ada penanggung jawab. Penguruslah yang memilih, merekomendasikan si penanggung jawab ini, kan gitu. Begitu sudah jadi proyek, pengurus itu di luar, nggak boleh ngerecokin. Misalnya nih nanti di tempat Pak Fakih dapurnya ke Pak Didi. Kan gitu, ya sudah Pak Didi, untung rugi bangkrut dan lain sebagainya Pak Didi. Kan gitu, jadi clear. Jadi setiap makanya kita pelan-pelan kita ini pengurus. Besok kita bentuk siapa yang diurusi. Kan gitu, begitu kita ketemu petaninya yang diurusi, kan gitu. Dalam rangka ngurusi itu, kan gitu. Dalam rangka ngurusi sampai butuh apa? Sampai kan misalnya nih petani masalahnya mungkin pupuk, pemasaran dan lain sebagainya. Yang ngurusi kan masalahnya bukan itu. Golek pasar bagaimana, golek modal itu, hitungannya mereka bagaimana, kan itu masalah pengurusnya ini, intronya. Kan gitu. Nah begitu itu sudah clear semua. Karena apa? Apapun ceritanya sekarang, mau dana negara, dana perbankan, semuanya adalah yang dicari itu kan pelakunya, penggunanya. Ini loh, penggunanya bukan maksud misalnya aku utangnya belum miliar kan gitu, mau ngopor risk kan gitu. Aku ngerti kalau aku naik saham, aku ngomongnya goreng saham kan tidak mungkin. Itulah yang perlu kita siapkan, kita dan lain sebagainya, sehingga kita ini jadi pengurus itu jadi kita lah yang mempunyai inisiasi, kita lah yang punya mimpi, kita yang menggambarkan mimpi itu, kemudian menerjemahkan dan kemudian kita ajarkan kepada petani. Jadi genta itu ada di situ.
Makanya di banyak tempat saya selalu bilang mari kita genta itu akan mengisi ruang-ruang kosong. Kan gitu. Nah, Pak sampai mau wedhus 900 yang Kementan sampai ributi sing maca kaya ngono ki wong 1 juta. Gitu. Sampeyan sekarang gari ngomong karo Pak. Nanti diusulan aku njaluk 2000 tak gawe model koyo ngene, kandange koyo ngene, bentuke koyo ngene. Siap. Gitu. Ya lain-lain juga. Iya kan? Lah abang wacono kan loh. Iya kan? Iya didatangi orang yang memelihara sapi. Sapinya dari mana? Dari satu PT besar yang ditugasi sama negara untuk mengimpor 1 juta sapi. Begitu yang 1 juta, dasarnya penugasan, sapinya titip ke sopo. Ini gitu. Dititipke wong sembarangnya akhirnya cara golek mangane iki. Ana repot. Lah kok isone lho tekan Purbalingga golek Wacono, Mas aku gaweke pangan sapi. Iya kan? Ya dasar Wacono bukan lapor Mas Lulus. Kan gitu. Pak Sekjen gitu. Ini contoh. Sementara kami itu sebenarnya sudah siapkan itu, makanya salah satu program kita ayo bikin SPR, nanti ada siapa yang bikin pakan, terus nanti siapa yang bikin apa perahnya, kemudian ini nanti susunya jangan dikemasi yang berapa 250 cc mili itu karena itu nggak masuk paket makan siang gratis kan gitu ya kan, akhirnya kita harus bikin Packingnya. Makanya nanti setelah tahap ini nanti kan masing-masing DPD akan saya minta potensi, dan kemudian dari sekian banyak potensi jenengan akan memilih mana yang akan menjadi proyek itu yang akan menjadi dasar pengembangan ini kan gitu. Aku ngerti Pak Paki guys rene tapi aku menang itu tanpa ya nih rong dino wonge mesti ora turu aduh kan Semangat. jadi gitu. Tapi semua pengurus harus begitu, karena kalau pengurusnya mimpi tekan bagaimana akan bikin Program. kalau bahasanya Pak Diki itu kan pokoknya kita itu satu urusannya itu wawasan. Begitu kita punya wawasan, punya gagasan kan gitu, gagasan itu kemudian menjadi target, dikerjakan baru mengajukan nilai tambah. Nah ini kan kadang-kadang baru wawasan diceritakan jadi nilai tambah kan gitu, nah kan repot kita ada masalah. Makanya sama dengan kita ini nanti kita usulan ya kan, wong wakil ketua 2 DPW Jateng ngono kok. Sudah. Pak Budi. Ya orang disebut. Tadi belum berapa kan? Oh iya. Perjalanan. Jadi gitu, jadi maksud kami di DPP kita berani itu nanti kita sudah klik kan gitu. Makanya saya sebetulnya memaksa semua DPD DPW itu bulan ini sampai sebelum bulan puasa itu harus sudah keras semua. Karena apa? Kita akan ngasih paparan selengkap-lengkapnya tentang program kita, sehingga begitu jenengan bulan puasa ya kan sambil ngenteni beduk maghrib kan baru ngetik kan gitu. Nah, kan pikirannya cemerlang pas karo nyambi puasa kan gitu. Saya kira itu ya. Jadi catat dulu dari A sampai Z selama urusan pertanian nanti ya kan. Nah, sampai ngerti kan agar ketua modelnya kan, ya kan? Kudu dilapori sing ringkes, Iya. sing ringkes Pak. Kan gitu. Nah nanti makanya dimasukkan ke sekretariat, makanya jenengan nanti urutannya DPP masuk ke DPW, DPW setengah ringkes masuk ke DPP, DPW tak ringkes, baru kita rapat. Soalnya ketua harian Genta nasional itu ya kan, kalau motornya kandel ini itu keputusannya kok 3 bulan ya kan nggak mau dulu kan gitu. Nah karena kita pengen cepet kan nanti perlu kita ringkes, bos ini begini bersama samarinya begini pas pakai jo cewek Pak Budi, oh ini Pak Budi ngomongnya kalem.
Boleh gitu. Ya, jadi intinya proyeknya ini siapa pelakunya tadi basisnya adalah budaya integrasi. Nah, sesi kedua ini nanti adalah pemasaran. Siap. Produksi dulu Pak. Karena apa? Kalau pasar kita musuhnya banyak, ya kan? Tetapi kalau kita di skala produksi, kita menguasai petani, kan gitu. Jenengan kan aktivis ini ada di kegiatan pertanian yang model apa namanya kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D kan mingguannya. Genta harus beda. Genta itu harus menguasai petani kegiatannya. Ya gitu. Karena ya itu nanti mau angkat TNI numpang, mau KPNK numpang, Brigade 88 yang baru numpang, kemudian Satgasus Pangan numpang, tani mandiri numpang, tenang aja. Ya kan petani Genta mau berafiliasi ke sana boleh, yang penting apa? Sini duitnya. Termasuk pertanian, departemen pertanian, nggak usah. Kalau namanya Kemendes itu yang menginisiasi bumdes untuk menguasai makan siang gratis, ya kan? Ya beliau sama Mas Budiman, aku siaket filenya tentang itu kan gitu. Sekian kampus terus, wah aku kasih guyung mosul sampai desa orang 30 hektar. Sampai sedekali tumpuk, kenapa Mas Budimannya ditempatkan di pengentasan kemiskinan? Gitu. Nah ini menteri yang akan kayak yang sekarang ini juga kayaknya gagal paham juga ya kan biasanya juga akan diganti juga Mas Yandri. Ya saya kira intermezzo saya ini lebih detail. Ikutin pemaparan saya besok jam 2 siang. Terima kasih. Ternyata semakin malam semakin hangat. Di sini masih ada mungkin Pak Insinyur Meja sedikit karena kemarin kita sudah naik ke desa mana itu Kecamatan Dukun, Sukomakmur. Kecamatan Dukun itu insya Allah sudah siap suplai beras. Insya Allah berapa Pak Mirza? Sesuai keinginan. Sesuai keinginan itu sudah organik. Itu di bawah Gunung Merapi yang airnya masih sangat jernih. Itu di Desa Dukun, tempatnya dusun apa Pak? Suli. Nah, ini kita juga sudah siap sampai produksinya. Yang di bawah dulu adalah pembinanya Bapak Insinyur Media. Ini adalah pensiunan pertanian dulu di Kalimantan, terus kembali lagi ke Magelang, tapi pada petugas pusat membina yang kemarin sudah mendapatkan satu bantuan kurang lebih hampir 80 miliar. Itu ada beberapa titik kegiatan yang saat ini masih eksis, itu perlu penyempurnaan. Makanya dengan kehadiran Genta ini, insya Allah 3 titik yang sudah mendapatkan satu resmi secara modern akan kita buka kembali. Bahkan di daerah Purworejo saya baru dengar sekarang penjemuran padi itu sudah tidak pakai jemur pakai matahari. Nah, kita sudah ada pengering pakai dryer, rotary dryer. Ini di Purworejo baru semalam saya dapat informasi. Mudah-mudahan akan diikuti oleh bibit-bibit Genta yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Terima kasih karena waktu sudah cukup malam dan juga ini sudah banyak yang protes yang ada di perut kita. Makanya kesempatan ini kita bersaut dulu. Saut. Karena ada banyak yang protes. Cuma menginformasikan apa yang telah saya saring informasi dari beliau. Nah, sebentar ya. Ya. Ini dari Bapak, saya di Jawa Timur kemarin ciptakan koperasi. Saya pengen juga Jawa Tengah menciptakan koperasi. Karena yang berbisnisnya di koperasinya ini Pak, Genta Pangan nggak hanya program. Oh ya, jadi nanti tolong ciptakan satu koperasi, tapi bidang banyak.
Yang makan segala macam ada. Ya, siap Pak. Ya. Kalau kebetulan karesidenan kami sudah kami bentuk masing-masing koperasi jauh sebelum Koperasi harus nama kita Pak. Koperasi. Oh, koperasi bentar, Iya, Pak. enggak. Ini bentuk baru ini ya. Iya, itu naungan. iya. Sehingga anggaran-anggaran yang dari pusat nanti Tersambung. bocorannya Ke Genta, ke Bekasi Genta, Genta, iya. yang juga naungan Genta. Iya. Ini mah harus desa. Jadi Pak Mirza, ada 3 koperasi yang kemarin sudah besar, bahkan yang bisa menyuplai ke KFC itu yang di daerah Indrapak itu sampai 400 sekian ton per bulan. Itu itu masih berjalan yang 2 yang di Sawangan sama di Bandungan. Yang Bandungan setengah mati suri. Besok setelah adik saya dilantik sebagai bupati, insya Allah akan saya ganti semua. Ya, biar segera jalan. Ya, operasinya. Ya, Operasi. operasinya, ya. Karena memang rasanya yang di Bandungan itu juga tidak berjalan. Padahal resminya juga sudah resmi modern. Semua 3 sudah modern semua. Tapi yang berjalan efektif hanya 1 kalau tidak salah. Itu pun ketuanya hanya ditoto, gitu. Besok tak toto. Ya, Sebelum ditutup, satu lagi. Terkait dengan daftar pengurus DPD yang model kan itu sudah fix semuanya yang dikirim ke saya, Ya, nggak ada perubahan. tadi ada sedikit yang Kota Magelang. Tapi itu dulu karena ini perubahannya baru saja. Saya setiap perubahan yang ada di DPD itu mau berubah keanggotaannya harus ada notulen rapatnya. Ya. Rapat tanggal berapa, memutuskan apa, itu yang kita pakai. Jadi harus ada fakta integritas. Ini kita bikin nggak cepet ini. Nah, ini penciptanya adalah Pak Nur. Pak. Ya iyalah sesuai dengan sekolahnya. Setengah. Nah, Setengah. Mas Jerry, Pak Kiki dan Pak Haris ini barangkali tidak berlebihan ya ketika kami menyampaikan ini. Saya alhamdulillah sudah menginjak hampir di semua kabupaten seluruh Indonesia. Saya menginginkan rasa sayang kaitannya dengan Genta ini untuk Jawa Tengah mohon dilebihkan. Sana kemana? Jawa Tengah saja pembangunan nasional itu Jawa Tengah. Ini ketemu setuju ya? Setuju. setuju sekali. Oh, Kalau rasa prioritas sayang. dasarnya gitu. Kalau prioritas kan gitu. Saya setuju 100%. Nah, kalau prioritas. Kalau nggak salah ketuanya, ketua umumnya itu juga orang Jawa Tengah. Kelihatannya loh ya. Yang bicara Yang juga Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya kalau untuk Jakarta kan memang nggak ada sawah Pak ini. Cilambai gitu nanti. Sedikit saya informasikan. Oke, sedikit saya informasikan. Ya. 2 minggu yang lalu atau enggak seminggu yang lalu, ya, kita sudah survei tempat yang rencana nanti akan dibuat untuk kawasan Parung. Parung. Sudah rencana dibebaskan. Rencana nanti untuk Parung Jawa Barat. pendidikan Genta. Sudah direncanakan. Ya Pak Kiki ya. Iya. Kita sudah survei sama Pak Kiki sama Pak Charles. Itu Kita sudah ya rencana untuk diklat. Lokasinya sudah disiapkan. Baik berarti yang pengajian. Ya, dari pengajian maupun yang kemarin kita lihat itu malam-malam. Oh, Oh iya baru main. Iya sama saya. Kan sudah di DP. Iya tak? Itu Arum, iya kan? Ya dia Ya. dedikasinya dari Pak Ketum, Bapak itu nanti untuk Gus. Wah. Sepakat betul. Malam-malam kehujanan sama saya.
Iya kan? Bocoran itu. Bocor kese kok. Saya baru tahu ini. Nah, ya. Sekian, terima kasih. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau udah Suruh ngambil. silakan. Iya, iya, iya. Ya. Ini bukan untuk gaji, bukan untuk seragam. Iya. Ini seragamnya apa gede kok ini iki? Ngene-ngene. Ini kasih nomor ini. Kacang-kacang nokeh banget ya. Pernah ketemu nggak? Ini ngendi golek apa dhewe? Iya. Belum sarung nggak? Mboten.